5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Lani dan ayahnya masih berada di tempat produksi gerabah. Ada satu yang menarik perhatian Lani. Lani pun mencoba mencari tahu. Kak, bentuk gerabahnya unik sekali. Gerabah ini berbeda dari yang lainnya, ujar Lani penasaran. Oh iya dik, gerabah ini sengaja dibuat berbeda dengan bentuk yang tidak biasa, jawab Kak Soleh pengrajin gerabah. Kalau tidak salah bentuknya mirip piala, di atasnya ada yang berbentuk bola, tebak Lani. Benar sekali dik, memang ini adalah piala yang diberikan kepada juara pertama turnamen bola voli tingkat kecamatan, kata Kak Soleh. Tapi kenapa harus dari gerabah kak? Tanya Lani. Iya, karena gerabah telah menjadi ciri khas dan identitas kecamatan ini. Lebih dari 60% masyarakat bermata pencaharian di bidang gerabah, mulai dari pekerja, pedagang, sampai pengusahanya, jawab Kak Soleh. Oh begitu, bagus sekali kak, puji Lani. Oh iya, apakah kakak juga bisa bermain voli? Tanya Lani. Kebetulan kakak adalah kapten tim bola voli kecamatan. Oleh karena itu kakak juga menjadi panitia turnamen bola voli kali ini, jawab Kak Soleh. Wah hebat sekali, kagum Lani. Berarti kakak selalu menyiapkan kondisi tubuh jika sewaktu-waktu harus ikut bermain bola voli? Tanya Lani. Iya Lani, kakak tetap rajin berolahraga untuk menjaga kelenturan otot-otot seluruh anggota badan agar tidak mengalami cedera pada saat kakak bermain bola voli. Nah adik-adik, kalian tentunya masih ingat tentang macam-macam kelainan pada tulang. Nah sekarang kita akan belajar tentang macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit pada otot manusia. Yang pertama ada hipertrofi. Nah, kelainan otot ini adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, biasanya hipertrofi ini terjadi pada binaragawan adik-adik ya. Lalu yang kedua macam kelainan otot pada manusia yaitu atrofi ya, atrofi. Nah, kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi ototnya yang menurun. Nah, hal ini disebabkan karena adanya polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Nah, ini adik-adik ya. Kalau hiper itu membesar, kalau atrofi itu malah mengecil ototnya. Berikutnya ada stiff atau kaku leher. Nah, kelainan otot ini karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Dan berikutnya ada tetanus, itu adalah kelainan otot yang disebabkan karena adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, tetanus ini menyebabkan otot kita itu menjadi kejang-kejang. Ya ini ya adik-adik ya.
Biasanya kalau kita menginjak paku yang sudah berkarat itu bisa menyebabkan tetanus adik-adik. Nah adik-adik, coba kamu amati kembali gambar tentang kelainan organ gerak manusia di atas. Amati nih salah satu gambar kelainan otot. Kemudian buatlah model sederhananya dengan menggunakan tanah liat seperti ini. Nah langkah kerjanya seperti langkah kerja pada pembelajaran sebelumnya ya, dengan menggunakan tanah liat. Jadi adik-adik siapkan tanah liat dan airnya, lalu campurkan keduanya, jangan sampai terlalu encer. Lalu bentuk adonannya itu menjadi patung seperti ini. Bisa kelainan otot ataupun kelainan tulang. Adik-adik yang hebat, mencegah ada itu lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita itu jadi bisa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul salah bantal adik-adik ya. Kita akan baca bersama-sama. Sudah 2 hari ini leherku sakit. Kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setauku ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Bisanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng ya, ada yang tengeng, ada yang tengeng. Nah, kalau di tempat Kak Citra leher tengeng atau nyeri leher. Menurut Dr. Melia Waryanto, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur, di mana leher itu terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Nah, penyakit ini sebenarnya disebut dengan torticollis. Tengeng atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu kita itu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Nah, dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada sebagian kasus, hal ini seringkali tidak dipermasalahkan atau tidak dikhawatirkan. Akan tetapi, tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu karena ini sakit adik-adik ya. Nah, penyebab torticollis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi atau bantal yang terlalu kaku, sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, lehernya jadi terkilir, tengkuk dan leher itu terpapar angin dan dingin. Selain itu juga bisa disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi dan reumatisme pada otot leher. Nyeri leher itu juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang sama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari adik-adik. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Semua orang bisa mengalami nyeri ini. Nah, hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus. Posisi kepala di atas itu ditunjang oleh otot-otot leher dan tulang belakang. Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisi yang baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Nah, penyakit ini juga dapat memberikan gejala seperti sakit kepala dan rasa aneh saat menggerakkan kepala. Nah, apabila sudah terkena salah bantal ini, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat adik-adik. Namun dalam memijat harus dilakukan secara hati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan masalah lain seperti salah urat adik-adik. Pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas kita sehari-hari.
Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan yang khusus untuk otot. Banyak macam dan jenis obat untuk sakit otot. Ada obat alami, ada pula obat kimia. Kita pun juga dapat melakukan perawatan sendiri loh adik-adik di rumah. Misalnya dengan mengompres atau menempelkan koyok hangat ya, dan mandi air hangat. Itu bisa sedikit mengobati. Nah, bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus tidur dengan posisi yang nyaman. Yang kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap ke tubuh. Nah, pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja. Kamu bisa miring dan bisa juga telentang. Setelah itu, tidur jangan di atas kasur yang keras adik-adik, gitu ya. Itu cara agar terhindar dari penyakit salah bantal. Adik-adik, berdasarkan bacaan di atas, coba temukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, ini ya ide pokoknya dari paragraf 1 itu sudah 2 hari leherku sakit. Nah, di sini yang dimaksudku adalah si penceritanya. Lalu yang kedua, ide pokoknya paragraf kedua, apa itu salah bantal? Nah, di sini ya dijelaskan apa itu salah bantal. Lalu paragraf yang ketiga, ide pokoknya adalah menurut Dr. Melia, salah bantal itu adalah penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur. Lalu yang paragraf keempat, bahwa kejadian salah bantal ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik dari anak-anak, orang dewasa maupun orang tua ya. Lalu di paragraf kelima itu penyebab tortikolis adalah salah tidur dan sebagainya. Lalu di paragraf 6 itu dijelaskan tentang ide pokoknya, nyeri pada leher juga bisa muncul karena aktivitas yang terus-menerus dilakukan dalam waktu yang lama. Lalu pada paragraf ke-7, ide pokoknya semua orang itu bisa mengalami nyeri. Di paragraf 8, bila mana sudah terkena salah bantal, ada baiknya untuk segera diobati dengan cara dipijat. Lalu di paragraf 9, selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot bagian tubuh lainnya dapat menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Lalu di paragraf yang ke-10, ide pokoknya adalah bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal. Nah, adik-adik yang terkasih, kamu telah mengetahui nih beberapa aktivitas dan gerakan yang salah yang dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang coba adik-adik pilihlah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Setelah itu, adik-adik memilih aktivitas tadi ya. Kemudian susunlah menjadi sebuah cerita dan sajikan dalam bentuk komik. Nah, adik-adik masih ingat ya apa itu komik? Tentunya masih ingat karena pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang komik. Nah, agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu mengetahui arti komik seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Nah, ini adalah ciri-ciri komik yang baik. Yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Nah, di sini ya, pesan dan informasi itu disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Lalu ciri komik yang kedua itu harus proporsional. Ya, keberadaan gambar dan teks yang berimbang itu membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Ciri komik yang ketiga adalah menggunakan bahasa percakapan. Nah, bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah dipahami, jadi tidak bahasa baku ya adik-adik ya. Lalu ciri yang keempat itu biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya isi cerita komik itu akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Ciri komik yang kelima itu ada penggambaran watak secara sederhana. Jadi penggambaran watak dalam komik
komik ini dibuat secara sederhana agar pembaca itu mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita itu. Lalu ciri komik yang keenam itu menyediakan humor. Kata komik itu berasal dari komik yang berarti jenaka ya, atau lucu. Nah, humor dalam komik ini disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan itu sering terjadi dan ada di masyarakat. Nah, itu tadi ciri-ciri dari komik. Nah, adik-adik bisa membuat komik ya. Ini contoh nih, kesalahan atau kelainan otot pada manusia. Ini komiknya. Adik-adik bisa kembangkan sendiri sesuai imajinasi kalian masing-masing. Nah, setelah gambar selesai kamu buat, kalian bisa menceritakan nih gambar kalian di hadapan teman-teman kalian dan di hadapan guru-guru kalian. Contohnya misalnya ini komiknya Kak Citra, misalnya contohnya Edo dan Lani menceritakan tentang salah bantal. Nah, menurut Edo, salah bantal itu sering terjadi pada saat bangun tidur. Lani menanyakan penyebab salah bantal. Edo mengatakan bahwa salah bantal itu terjadi karena salah posisi tidur. Lani menyarankan jika terkena salah bantal untuk segera diobati. Nah, menurut Edo, manusia itu aneh karena ketika terjadi salah bantal, banyak yang tidak tahu apa-apa malah disalahkan. Seperti itu ya adik-adik ya. Ini contohnya saja antara komik dan yang harus kalian ceritakan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 1, subtema 3, pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.